Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, muatan pelajaran IPA dan SBDP. Sebelum belajar, kalian sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum menyimak video pembelajaran ini, sebaiknya kalian menyiapkan alat tulis, buku catatan, buku latihan, dan buku tema 8-nya ya. Selamat belajar! Pernahkah kalian melihat gerhana matahari? Apa itu gerhana matahari? Bagaimana proses terjadinya gerhana matahari? Penasaran kan? Ayo kita pelajari bersama-sama. Gerhana matahari merupakan fenomena alam yang terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Akibatnya, terjadi bayangan bulan seluas beberapa radius kilometer di permukaan bumi. Meskipun berukuran lebih kecil daripada bumi, bulan dapat menghalangi sebagian, bahkan seluruh cahaya matahari dalam orbitnya mengelilingi bumi. Akibatnya, tempat yang mengalami gerhana matahari menjadi gelap. Gerhana matahari dapat terjadi pada pagi atau siang hari. Ada 3 macam gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari total terjadi jika bayangan umbra bulan jatuh di permukaan bumi. Daerah permukaan bumi tersebut mengalami gerhana matahari total. 2. Gerhana matahari sebagian terjadi jika bayangan penumbra bulan jatuh ke permukaan bumi. Daerah permukaan bumi tersebut mengalami gerhana matahari sebagian. 3. Gerhana matahari cincin terjadi jika bayangan umbra bulan tidak mencapai permukaan bumi. Hal ini dapat terjadi karena jarak bumi dan bulan berubah-ubah. Pada saat gerhana matahari cincin, bulatan bulan tampak lebih kecil dari ukuran matahari. Gerhana matahari ini berlangsung tidak lebih dari 7 menit 40 detik. Cepat sekali ya, lebih cepat daripada gerhana bulan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa memperhatikan gambar berikut ini. Gambar paling atas merupakan gerhana matahari total. Gambar paling tengah merupakan gerhana matahari sebagian. Dan gambar yang ketiga merupakan gerhana matahari cincin. Silahkan kalian perhatikan baik-baik. Selanjutnya, kita akan belajar sistem penanggalan. Ada 2 sistem penanggalan yang digunakan, yaitu sistem penanggalan Masehi dan sistem penanggalan Hijriah. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kalender Masehi. Kalender Masehi merupakan sistem kalender yang ditetapkan berdasarkan perhitungan waktu bumi mengelilingi matahari. Kalender Masehi disebut juga kalender Surya atau Samsiah. Lama bumi beredar satu putaran penuh mengelilingi matahari adalah
365 lebih seperempat hari, atau disebut 1 tahun. Pada kalender 2015, jumlah hari setahun hanya 365. Terjadi kekurangan seperempat hari setiap tahun. Jika terjadi selama 4 tahun, terjadi kekurangan 1 hari, yaitu 4 dikali 1/4 hari. Pada setiap 4 tahun sekali, khusus bulan Februari, jumlah hari ditambah 1 hari, sehingga menjadi 29 hari. Hal ini untuk mencukupi kekurangan 1 hari selama 4 tahun. Tahun dengan bulan Februari memiliki 29 hari disebut dengan tahun Kabisat. Tahun Kabisat merupakan angka tahun Masehi yang habis dibagi 4 atau memiliki 366 hari. Contoh tahun Kabisat adalah tahun 2016 dan tahun 2020. Dalam 1 tahun, bulan mengelilingi matahari sebanyak 1 kali dan mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. Sehingga dalam 1 tahun ditentukan ada 12 bulan. Perhatikan nama-nama bulan dan jumlah hari pada kalender Masehi yang disajikan dalam tabel berikut ini. Pada tahun biasa, jumlah hari ada 365, sedangkan pada tahun Kabisat, jumlah hari ada 366 hari. Yang kedua, yaitu kalender Hijriyah. Peredaran bulan mengelilingi bumi dapat dijadikan dasar perhitungan kalender. Kalender tersebut dinamakan kalender bulan atau Komariah atau kalender Hijriyah. 1 tahun Hijriyah adalah 12 kali fase bulan, sekitar 354 hari. 1 tahun Hijriyah lebih pendek sekitar 11 hari dari tahun Masehi. Dalam kalender Hijriyah, hari baru dimulai saat matahari tenggelam. Sedangkan dalam kalender Masehi, hari baru dimulai pada pukul 12 malam atau pukul 00.00. Perhatikan nama-nama bulan pada tahun Hijriyah pada tabel berikut ini. Seperti pada kalender Masehi, dalam tahun Hijriyah terdapat tahun dengan jumlah hari lebih dari 1 hari, yaitu 355 hari yang ditambahkan pada bulan Zulhijjah. Subtema 1, kita bahas tentang interval nada. Sebenarnya interval nada ini sudah pernah kita bahas ya, tapi nggak apa-apa, kita akan mengulang sedikit ya. Interval nada adalah jarak nada antar nada yang satu dengan nada yang lain. Nah, interval nada ini ada 2, interval nada mayor dan interval nada minor ya. Yang seperti sudah kita ketahui bersama bahwa interval nada mayor adalah yang bersifat semangat dan gembira, sementara interval nada minor lagunya bersifat sedih dan tidak bersemangat. Dan anak-anakku sekalian, interval nada ini, nada lagu mayor dan minor, biasanya menggunakan alat musik, piano, gitar, dan lain-lain. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu berikan contoh lagu interval nada mayor dan lagu interval nada minor ya.
Nah, contoh lagu nada mayornya Ibu berikan lagu anak-anak ya yang berjudul Naik Beca. Sementara contoh lagu interval nada minor juga Ibu berikan contoh lagu anak-anak ya. Baik anak-anakku sekalian, kalau minggu lalu ya, minggu yang sudah-sudah Ibu berikan contoh lagu nasional ya, lagu nasional dan lagu wajib ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba bersama-sama lagu Naik Beca dan lagu Ambilkan Bulan Bu. Yuk, kita sama-sama menyanyikan lagu nada mayor ya. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Ya, nadanya mayor ya, gembira ya. Nah, sementara yang nada minor ya, yang berjudul Ambilkan Bulan Bu ya, ciptaan A.T. Mahmud. Baik, yuk kita nyanyikan bersama yuk. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahyanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, begitu ya. Nah, nanti kalian bisa coba lagi di rumah ya. Anak-anakku sekalian, di samping diatonis mayor dan minor ya, di sini juga ada yang namanya pentatonis. Apa itu pentatonis? Nah, pentatonis adalah tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok ya. Sementara yang kita ketahui, nada diatonis itu nadanya berjarak 1,5, 1, 1, 1,5 atau 1, 1, 1,5, 1, 1, 1,5, 1, 1 ya. Nah, di sini adalah pentatonis yang hanya memiliki 5 nada pokok. Nah, pentatonis juga ada 2 macam sayang ya. Yang satu adalah pelok, nadanya do, mi, fa, sol, si. Sementara slendro nadanya do, re, mi, sol, la, do, re, mi, sol, la ya. Nah, anak-anakku sekalian, sama seperti diatonis mayor dan minor ya, pelok pun mempunyai karakter sahdu, hormat, dan penuh hikmat. Sementara slendro memiliki karakter dinamis, semangat, riang, dan gembira ya. Jadi pelok itu sama juga dengan minor, sementara slendro sama dengan mayor ya. Nah, sementara lagu pelok dan slendro ini biasanya menggunakan alat musik gamelan ya. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu juga akan berikan contoh lagu pelok ya, lagu pelok yang berasal dari Jawa Tengah yang berjudul Gundul Pacul. Lalu contoh lagu slendro yang berasal dari Jawa Timur yang berjudul Cublak Cublak Suweng ya. Yuk kita coba ya menyanyikan sama-sama ya. Gundul gundul pacul cul, gembelengan, nyunggi nyunggi wakul-kul, gembelengan, wakul glimpang segane dadi saklatar, wakul glimpang segane dadi saklatar. Nah, sementara yang slendro ya, cublak cublak suweng.
Cublak-cublak suweng, suwenge tinggal lenter, mambuke tudung gudel, Pak Gemplong lera-lere sepak kuyun dele ake sirpong dele gosong sirpong gele dosong. Nah ya, itu saja ya yang bisa Ibu berikan ya. Nanti kalian coba di rumah ya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan membahas subtema 2, yaitu tari kreasi daerah. Anak-anakku sekalian, bangsa Indonesia memiliki beragam tari tradisional, baik yang dipertunjukkan secara tunggal maupun berkelompok. Nah, tahukah kamu tari tradisional Nusantara yang dilakukan secara berkelompok? Nah, di sini Ibu akan berikan contoh-contoh tari tradisional yang berkelompok ya. Yang pertama yaitu tari saman dari Aceh. Nah, ini bentuk tarinya ya. Yang kedua yaitu tari gambyong dari Jateng, dari Jawa Tengah ya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini tariannya. Yang ketiga yaitu tari piring dari Sumbar ya. Nah, seperti ini tari piring ya dari Sumatera Barat ya. Lalu yang keempat tari pakarena. Tari pakarena ini dari Sulawesi Selatan. Nah, ini ya seperti ini ya, yang mempunyai atau yang menggunakan properti kipas. Nah, yang kelima yaitu tari pendet dari Bali ya. Nah, anak-anakku sekalian, di samping itu ada beberapa lagi ya contoh-contoh tarian berkelompok, yaitu tari maengket. Tari maengket ini dari Sulut. Apa itu Sulut? Sulawesi Utara. Nah, seperti ini ya. Seperti ini gambarannya. Lalu yang ketujuh, tari dange-dange dari Maluku Utara. Nah, ya, bentuknya seperti ini tariannya ya, berpasang-pasangan ya. Lalu yang ke-8 tari hudok dari Kaltim. Nah, tari hudok dari Kaltim. Nah, seperti ini sayang, yang menggunakan topeng ya. Lalu yang ke-9 tari musoh dari Papua. Nah, ragamnya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu tari nguri dari NTB ya. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya nak ya. Kalian bisa lihat di Google, dicari di Google, di internet ya. Nah, anak-anakku sekalian, yang terakhir kita akan bahas tentang reklame ya. Siapa yang tahu ya reklame? Nah, reklame adalah media periklanan dan pemberitaan ya. Nah, reklame ini berasal dari bahasa Spanyol ya, yakni dari kata re yang berarti berulang-ulang dan clamo yang artinya seruan ya. Nah, pengertian reklame adalah memberikan informasi kepada halayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain ya. Nah, tujuan dibuatnya reklame adalah untuk menarik perhatian masyarakat dan menggerakkan keinginan masyarakat agar mau membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Karena reklame ini tidak hanya untuk produk ya, tidak hanya untuk dagangan, tapi juga jasa-jasa yang lain. Persyaratan membuat reklame yang baik mencakup, pertama yaitu mencolok, 2 jelas, singkat, dan mudah untuk dimengerti, ketiga menarik, keempat jujur, dan kelima dilakukan berulang-ulang ya. Nah, reklame dapat dibedakan menjadi beberapa macam ya, yaitu yang pertama menurut tujuan pengadaan dibedakan menjadi 2, yaitu reklame komersil dan reklame non-komersil. Yang kedua, menurut sifatnya dibedakan menjadi 3, reklame penerangan, reklame peringatan, dan reklame permintaan. Yang ketiga, menurut tempat pemasangannya dibedakan menjadi 2, yaitu reklame indoor dan reklame outdoor. Yang keempat, menurut medianya dibedakan menjadi 3, yaitu reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual.
Nah, anak-anakku sekalian, contoh reklame visual ini sudah pernah kita bahas ya nak di semester 1 ya. Ada poster, ada spanduk, plakat, etiket, leaflet, brosur, logo, papan nama, dan baliho. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dicatat hal-hal yang penting. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu tepat waktu mengumpul tugas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.